Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berbicara tentang beginilah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jika kita pernah mendeklarasikan diri kita menjadi suatu anggota di suatu komunitas atau organisasi-organisasi masyarakat, tentu kita harus menjalankan atau melakukan suatu visi dan misi yang ada di komunitas tersebut. Mau tidak mau kita harus mengikuti dan melaksanakan apa yang menjadi visi komunitas atau organisasi itu ke depannya. Nah, kalau ketika kita mendeklarasikan menjadi suatu anggota di dalam kelompok itu, kita tidak lepas dari namanya visi itu, karena itu adalah tujuan dari dibentuknya kelompok atau komunitas organisasi tersebut. Nah, demikian juga halnya Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika kita mendeklarasikan diri menjadi pengikut Kristus, menjadi percaya kepada Kristus, menjadikan Yesus Kristus menjadi juru selamat pribadi kita, tentu kita menjadi suatu kelompok atau kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi suatu komunitas anak-anak Allah. Kita menjadi kewargaan negara sorga, kewargaan kerajaan sorga. Nah, tentu jika kita menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah, menjadi keluarga kerajaan sorga, tentu ada visi dan misi yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Nah, demikianlah halnya ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus mengajar murid-murid, dan banyak telah murid-murid itu pelajari dari tentang Yesus Kristus. Ketika Yesus hendak mau naik ke surga, ada perintah khusus, amanat agung khusus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu menjadikan segala bangsa menjadi murid Kristus. Ini adalah visi utama murid-murid pada waktu itu. Nah, untuk itu, saudara terkasih, menjadi tema renungan kita hari ini, yaitu bagaimana ada visi ketika kita menjadi seorang Kristen, ada visi yang harus kita lakukan. Jadi temanya adalah visi seorang Kristen. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak cukup hanya percaya saja tanpa melakukan visi atau tujuan kita menjadi seorang Kristen. Tentu visi ini adalah visi yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, di mana kalau kita sudah mendeklarasikan diri menjadi pengikut Kristus, tentu kita juga tidak bisa sendirian. Kita harus mengajak atau membawa orang kepada Kristus. Karena di dalam Kristus kita menjadi seorang anak Allah. Nah, kalau kita menjadi seorang anak Allah, tentu kita juga tidak bisa seorang diri menjadi seorang anak Allah. Harus seluruh umat manusia seharusnya menjadi anak-anak Allah. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kita menjadi seorang Kristen, ada perintah atau visi yang harus kita lakukan, yaitu
kita harus pergi, kita harus menjadikan segala bangsa menjadi murid-murid Kristus. Kita harus bisa mengajar bagaimana orang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Hal-hal yang bisa kita lakukan menjadi seorang untuk melakukan visi ini, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan cara pemuridan, dengan cara penginjilan, dengan cara membentuk kelompok, mengajak orang-orang, membuat suatu renungan, membuat suatu pendalaman Alkitab dan macam-macam yang bisa kita lakukan untuk melakukan visi menjadi seorang Kristen. Mungkin masih banyak tantangan, banyak tantangan dan cobaan ketika kita hendak melakukan visi misi Kristen menjadi seorang Kristen. Tidak mudah, tetapi ada yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ketika kita melakukan visi itu, bukan kita yang sendirian yang melakukannya, tetapi bahwasanya di ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita tidak usah ragu. Jadi kita tidak usah takut. Karena Tuhan yang menyertai kita untuk melakukan visi ini. Kalau kita melakukan visi, di awal tadi kita membuat suatu analogi bahwa kalau kita mendeklarasikan diri menjadi seorang pengikut di suatu komunitas atau organisasi, yang menyertai kita melakukan itu siapa? Tidak ada. Mungkin kita akan dibantu oleh teman-teman tim kita begitu. Tetapi yang luar biasa, kalau kita mendeklarasikan menjadi orang Kristen, yang menyertai kita adalah pemilik surga ini, pemilik Tuhan yang Maha Kuasa. Apa yang harus kita ragukan kalau Tuhan yang Maha Kuasa yang menyertai kita sampai pada akhir zaman? Tidak ada. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, renungan kita yang bisa kita ambil dari renungan ini bahwa kita menjadi seorang Kristen harus melakukan visi menjadi seorang Kristen, yaitu kita harus membawa orang kepada Kristus, mengajar orang kepada Kristus, supaya semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Karena bukan kita saja yang berhak menerima kerajaan surga, tetapi semua orang harus menerima hak menjadi keluarga kerajaan surga. Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita melakukan visi kita menjadi seorang Kristen. Mari kita melakukan perintah Tuhan. Jangan ragu dan jangan bimbang, karena Tuhanlah yang akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Demikian yang bisa dapat renungan di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.